Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-temanku seiman, pada kali ini kita akan mengupas rahasia istana iblis di segitiga Bermuda, yang mana kita tahu sangat populer sekali kisah ini dikaitkan dengan Samiri yang mengembara ke seluruh dunia karena diusir oleh Nabi Musa alaihissalam di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Hingga sampailah Samiri di segitiga Bermuda. Ini kisah yang populer sekali. Sebagai orang yang beriman, kita tentu sepakat bahwa masalah akidah muaranya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena seseorang tidak mungkin berbicara masalah yang tidak dia ketahui kecuali atas petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, segitiga Bermuda merupakan sebuah wilayah lautan di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi yang membentuk garis segitiga antara Bermuda, wilayah teritorial Britania Raya, titik di sebelah utara Puerto Rico, titik di sebelah selatan Miami, negara bagian Florida, dan Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Inilah yang dikatakan singgasananya iblis, singgasana yang dibangun oleh Azazil di atas air. Istana yang terbuat dari kristal cahaya, hingga siapapun yang melewati segitiga Bermuda akan menghilang. Kapal lewat kesedot ke segitiga Bermuda dan hilang. Pesawat terbang di atasnya akan mendadak hilang dari radar, bahkan bangkainya pun tidak ditemukan. Kenapa? Karena bersentuhan dengan alam jin. Ini cerita mistis sekali teman-teman, kisah yang populer di telinga kita. Selama beberapa tahun juga, segitiga Bermuda identik dengan julukan lautan terkutuk. Segitiga Bermuda jadi lokasi hilangnya banyak pesawat dan kapal beserta manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kisah misteri hingga horor membuat segitiga Bermuda punya reputasi mengerikan. Ya, baik. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama hadis, di antaranya Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tentang cerita yang sangat masyhur di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni cerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika bercerita tentang ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengecek keberadaan Ibnu Sayyad. Yang dikabarkan kepada Rasul dan para sahabatnya, ciri-cirinya Ibnu Sayyad persis seperti Dajjal. Maka berangkatlah Umar dan juga Rasul dan para sahabat yang lainnya untuk mengintai Ibnu Sayyad. Sampai-sampai Nabi SAW harus mengintai dari satu pohon ke pohon berikutnya tentang Ibnu Sayyad ini. Sampai akhirnya ketika berhadapan Rasul dengan Ibnu Sayyad, anak kecil keturunan Yahudi ini, Nabi SAW mengatakan, "Tashhadu anni Rasulullah?" Maukah kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Maka Ibnu Sayyad pun memandang Nabi SAW dan mengatakan, "Asyhadu annaka rasulul ummiyin." Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf. Kemudian Ibnu Sayyad membalik pertanyaan, "Atashhadu anni rasulullah?" Apakah engkau juga mau bersaksi saya ini utusan Allah? Kata Ibnu Sayyad. Maka Nabi SAW terkejut, kaget dan mengatakan, "Amantu billahi wa bi rasulih." Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma tarah?" Wahai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat? Karena Nabi SAW melihat bahwa Ibnu Sayyad ini berkomat kamit mulutnya. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara arsyan alal ma." Aku melihat ada singgasana di atas air. Maka Nabi SAW menjawab, "Zaka arsyu iblis alal bahri." Itulah singgasana iblis yang ada di atas lautan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Wa ma tarah?"
dan apa yang kau lihat lagi wahai Ibnu Sayyad? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, ara sadiqina wa kazzaban. Aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta. Kemudian dalam riwayat Nabi SAW ketika itu bertanya soal kalimat yang disimpan di hatinya dan mengatakan, inni khoba'tu laka khoba'an. Sesungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku. Coba tebak. Maka Ibnu Sayyad mengatakan, duh. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, iksya falan ta'du wa katrok. Kata Rasul, celaka engkau tidak mungkin melampaui batas dari takdirmu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an marah, mencabut pedangnya dan mengatakan, wahai Rasul, serahkan anak ini kepadaku dan kupenggal lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau memang dia Dajjal wahai Umar, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan dalam membunuhnya, tinggalkan dia. Maka Nabi SAW kemudian tidak melayani dan meninggalkannya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kemudian muncul sebuah pendapat dari kalangan mutaakhirin bahwa singgasana iblis itu jangan-jangan berada di segitiga Bermuda, yang mana ceritanya sampai kepada kita bagaimana banyak kapal yang hilang dikaitkan dengan segitiga Bermuda. Pesawat banyak yang jatuh kalau melintas segitiga Bermuda dan hampir-hampir tidak bisa diteliti bangkai kapal dan pesawatnya. Dan para awaknya hampir-hampir tidak ada yang selamat dan semuanya mati. Sampai-sampai orang menyebut segitiga Bermuda ini laut setan atau laut iblis. Bahkan ada sebuah buku yang mengatakan Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir, bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan jin. Dari situlah akan muncul Dajjal. Jika benar dakwahan buku itu, tentu tidak akan aneh apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwa banyak peristiwa dan kejadian yang menakutkan di segitiga Bermuda itu. Tetapi masalahnya, buku ini bermasalah karena pengarangnya Muhammad Isa Daud ini terlampau percaya kepada jin. Ini yang dijelaskan dalam buku beliau ini, bahwa Dajjal akan keluar dari situ, dari segitiga Bermuda. Tentu pernyataan ini teman-teman juga akan menyelisih hadis Nabi SAW. Beberapa hadis sahih saya bacakan dari Fatimah binti Qais, bahwa beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah dia Dajjal di laut Syam atau laut Yaman, tidak, tetapi dari arah timur. Dia dari arah timur, dia dari arah timur. Dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Dajjal keluar dari daerah timur namanya Khurasan. Khurasan satu wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini yang termasuk wilayah Khurasan adalah Iran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudiyah Asbahan. Dia bersama 70.000 orang Yahudi. Asbahan sering juga disebut Asfahan, termasuk wilayah Iran, 340 km di selatan Teheran. Ketika Bukhtanasar menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi, kemudian mereka ditempatkan di Asfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudiyah. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudiyah. Artinya, hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal itu di Khurasan, bukan di segitiga Bermuda. Tapi Muhammad Isa Daud ketika berdialog dengan jin, kemudian jin ini menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan segitiga Bermuda, tentu akan menyelisih hadis Nabi SAW. Intinya bahwa berkembang opini-opini di masyarakat bahwa jangan-jangan istana iblis itu ada di segitiga Bermuda. Karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh dan banyaknya kapal-kapal dan pesawat yang kalau lewat di segitiga Bermuda hampir-hampir tidak selamat dan tersorot masuk ke dalamnya, ketarik di segitiga Bermuda. Ngeri enggak tuh? Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kemudian muncul prediksi bahwa jangan-jangan istana yang dimaksud dalam hadis itu adalah istana yang diletakkan oleh iblis di segitiga Bermuda? Karena ada yang mengatakan bahwa segitiga Bermuda ini adalah pertemuan antara laut panas dan laut dingin. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bayangan matahari, kata Nabi SAW sebagaimana yang dikeluarkan Imam Ahmad, maha an yujlasa bainaz zuhri wa zilli. Rasulullah SAW melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungannya.
Jadi kalau seandainya ada pohon, kemudian sinar matahari menghadap pohon, kemudian di situ ada separuhnya masuk ke bayang-bayang pohon, separuhnya masuk ke cahaya sinar matahari, kemudian seseorang itu tidur di antara bayang-bayang dan juga cahaya matahari, maka Nabi SAW melarang, tidak boleh. Alasannya, Nabi SAW mengatakan karena itu adalah majlisus syaiton, majelisnya syaiton, tempat duduknya syaiton. Maka teman-teman, dari hadis ini kemudian orang mengkias kepada segitiga Bermuda, karena ada arus dingin berasal dari Amerika, sementara arus panas berasal dari Afrika, kemudian berjumpa di segitiga Bermuda itu, karena itu adalah tempatnya syaitan. Akhirnya kemudian orang memprediksi bahwa di situ jangan-jangan adalah istananya iblis yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Akan tetapi teman-teman, saya ingin katakan bahwa menentukan tempat dengan langsung mentakyin bahwa di segitiga Bermuda itu adalah istana iblis, ini tidak bisa. Ya memang di situ banyak kecelakaan yang luar biasa. Kita sering dengar banyak pesawat yang jatuh dari zaman ke zaman, banyak kapal laut kemudian tersedot di dalamnya dari zaman ke zaman. Sampai hari ini bahkan para peneliti juga masih kebingungan karena khawatir mereka tersedot ke dalam arus segitiga Bermuda itu. Akan tetapi kemudian kalau memvonis bahwa di situ adalah istana yang dimaksud Nabi SAW, bisa iya bisa tidak. Masalahnya Nabi SAW tidak mengisyaratkan ke arah situ. Dalam hadis tadi Nabi hanya mengatakan bahwa iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Bisa saja berpindah-pindah dari satu laut ke laut berikutnya. Sekali-kali di segitiga Bermuda, sekali-kali di tempat lain. Tapi untuk memvonis bahwa hadis ini kemudian adalah diisyaratkan kepada segitiga Bermuda, wallahu a'lam, maka tidak ada isyarat dalam hadis ini. Karena Nabi SAW hanya mengatakan istana iblis itu berada di atas lautan atau berada di atas air. Soal di mana lautnya, wallahu a'lam, bisa saja berpindah-pindah, bisa saja tinggal di satu tempat itu. Karena hadis Nabi SAW tidak memerinci seperti itu. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih ngerinya lagi adalah ketika iblis memunculkan singgasananya setiap pagi, kemudian mengutus tentaranya untuk menggoda Bani Adam. Kemudian ketika iblis sudah selesai tugasnya, kemudian mereka pulang melaporkan hasilnya, maka di samping singgasana itu ada ular yang sangat besar. Sebagaimana isyarat dalam hadis Ibnu Soyad yang dikeluarkan oleh Musnad Imam Ahmad, bahwa Ibnu Soyad mengatakan aro arsyan alal bahri haulahul hayat, aku melihat singgasana di atas lautan dan di sekitarnya banyak ular. Ada ular. Kenapa kemudian ular? Kita teringat dengan kisah Nabi Adam alaihissalam di surga. Kisah Israiliyat ketika iblis sudah dikeluarkan dari surga, diusir karena kesombongannya, dan Adam masih di surga. Iblis kan tidak bisa masuk ke surga lagi. Akhirnya kemudian dia bekerja sama dengan ular yang keluar masuk ke dalam surga, dan berhasil dia masuk ke surga lewat mulut ular, dan berhasil pula iblis memberikan was-was kepada Adam. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah larangan, kemudian berakhir diusirnya Adam dan Hawa dari surga dan diturunkan di bumi. Lah karena ular ini sudah berjasa memasukkan iblis ke dalam surga hingga mampu menggoda Adam, makanya ular ini sangat dimuliakan oleh iblis. Jadi setiap tentaranya iblis datang membawa laporan, maka ular itu ada di sekitar iblis dan dimuliakan sama iblis. Makanya Ibnu Sa'id mengatakan aro arsyan alal bahri haulahul hayat, aku melihat singgasana di atas lautan dan dikelilingi dengan ular. Makanya Nabi SAW mengatakan sodak zalika arsyu iblis. Ya, dia benar, tetapi itulah istana iblis, singgasana iblis. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa tambahan haulahul hayat dalam hadis yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad ini adalah tidak sabit. Jadi lafaz yang sahih yang sampai kepada Nabi hanyalah kata-kata aro arsyan alal bahri. Berkata Ibnu Sa'id itu, saya melihat singgasana di atas lautan. Adapun tambahan haulahul hayat, di sekeliling singgasananya banyak ular, maka itu tambahan yang tidak sabit, yang tidak tetap bagian daripada hadis Nabi SAW. Wallahu alam tentang masalah singgasana iblis ada di lautan mana, apakah di segitiga Bermuda atau di tempat yang lainnya, karena tidak ada isyarat yang jelas tentang masalah ini. Tapi yang jelas teman-teman, kita yakini bahwa setiap hari iblis menancapkan istananya di tengah lautan, kemudian mengutus tentara-tentaranya berusaha menggoda anak Adam, membuat orang saling membunuh, membuat orang-orang pacaran hingga berzina, sampai akhirnya iblis merasa senang apabila tentaranya membuat suami istri bisa bercerai.
diberi penghargaan tataranya oleh iblis dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, "Anta," sambil memeluknya. "Sungguh hebat setan seperti engkau." Jadi, perceraian sangat disukai oleh iblis dan hukum asal perceraian adalah dibenci. Karenanya ulama menjelaskan hadis peringatan akan perceraian. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.